Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Qur'an wal iman wad din wa atamma 'alaina bi ihsanihi kal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahu al-'aliyyul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyyil karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Alhamdulillah hadirin arsyadakumullah, a'azani wa iyyakum. Pada kesempatan malam hari ini dimasuk ke Sayyidul Ayyam, malam dan hari Sayyidul Ayyam atau rajanya hari, yakni di hari Jumat atau malam Jumat. Sudah masuk tanggal 12 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Kalau tanggal Masehinya pasti sudah ingat dan sudah paham ini di bulan apa. Nah, jadi saya tidak usah menyebutkannya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suasana yang sangat syahdu, setelah diiringkan tadi dengan hujan yang cukup ribut ya. Mungkin deras terdengarnya, tapi tidak berapa lama setelah diberikan bacaan surah Yasin, zikir, tahlil dan sebagainya, tawassul, alhamdulillah hujan tersebut sekarang sudah reda, alhamdulillah, dan suasananya lebih tenang. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam ini pun Allah kembali memberikan kita kesempatan. Tak terasa ya, dari malam Jumat yang satu ke malam Jumat yang sekarang dan seterusnya terasa cepat. Sudah tidak sadar, tahu-tahu kemarin sudah hari Rabu, kemudian tadi Kamis, sekarang malam Jumat. Berarti kita ini sangat betah diam di alam dunia. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan betahnya kita di alam dunia ini diiringkan dengan semangat beribadah. Karena kian hari kalau hari-hari kita lalui rasanya makin dekat ke titik terakhir kehidupan kita, bukan makin jauh. Hidup ini kalau kata syair lagu itu bukan bagai bulatan bola, tapi hidup ini melangkah lurus, garis lurus, dan pasti ada ujungnya. Bukan garis tiada putus, tapi garis yang berujung, dan ujungnya itu adalah kematian. Nah sekarang kalau peribahasa menyatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, lawannya belang. Nah, manusia mati meninggalkan utang, jangan meninggalkan utang. Ya. Manusia mati meninggalkan amal, amalnya amal soleh, bukan amal salah. Ya. Nah, maka banyak-banyak kita berbuat amal kebaikan karena umur kita tidak tahu sampai kapan. Nah, salah satu amal kebaikan yang paling inti adalah dengan kita tidak ragu-ragu dengan Al-Quran. Al-Quran yang kita baca yang terdiri dari 30 juz, terus berapa surah? Ada yang bilang 37, ada yang bilang 31 dulu. Al-Quran 31 juz, adalah seseorang, tidak bisa sebut orangnya, ada 30 juz. Terus terdiri dari 114 surah ya. Ada yang terus kemudian ada ayatnya itu sejumlah 6.000 ya katanya itu ya. Tapi wallahu alam itu menggenapkan kemudahan saja. Ada juga yang menyatakan hasil dari penghitungannya 6.236, ada yang bilang begitu. Nah ini berarti selisihnya lumayan jauh. Tapi lepas dari itu semua, yang penting ayat Al-Quran ini betul-betul
luar biasa. Maka salah satu amalan yang terpenting dalam kehidupan ini adalah kita memperdalam Al-Quran. Bahkan orang yang memperdalam Al-Quran ini adalah orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an. Sebaik-baik orang di antara kamu semua, sabda Nabi ya, adalah orang-orang yang mempelajari atau mengilmui Al-Qur'an. Wa 'allamahu, dan mengamalkannya. Permasalahannya, sudahkah kita muhasabah diri? Sudah sejauh mana kebacaan Al-Qur'an kita aja dulu? Kalau dalam istilah istilah Arabnya itu tahsinul Quran itu sudah sebaik apa? Atau upaya kita tahsinul Quran itu memperbaiki bacaan Al-Quran itu sudah sejauh mana? Apakah cukup hanya sekedar bisa baca, atau kita tidak puas sampai di situ, tapi terus memperdalam Al-Quran? Ini penting. Dalam hadis lain, Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, bergaulah dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu di hari kiamat akan menjadi penolong bagi sahabatnya. Jadi yang nolong kita itu tidak ada lain selain daripada syafaat Rasulullah SAW, juga Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu adalah bacaan yang mulia. Nah, jadi Al-Quranul Karim ini yang menolong kita, tidak yang lain selain syafaatnya Rasul kita itu tadi. Maka kalau kita betul-betul ingin disyafaati oleh Al-Quran, ditolong oleh Al-Quran sebagai sahabat kita, dari sejak nanti sakaratul maut, bahkan sejak hidup saat ini sampai nanti di yaumil akhir, maka kita harus pandai-pandai bergaul dengan Al-Quran. Kalau kita pandai bergaul dengan Al-Quran, Quran itu akan menolong kita, menjadi penolong buat kita. Bukan hanya di hari kiamat, tapi dari sekarang terasa manfaatnya. Karena Abi juga merasakan betul-betul, saya merasakan betul-betul Al-Quran ini berfadilah luar biasa. Kerjaan saya tidak banyak. Saya di rumah berusaha untuk istiqomah membaca Al-Quran, menghafalkannya. Saya mendapatkan berbagai macam pintu-pintu rezeki terbuka itu dari Al-Quran. Ya, ini sekedar tahadud binikmah aja ya. Pada yang saya hormati Pak Kiai Ustaz Rashid dan juga keluarga besar di sini, berikut juga jamaah Mushola Al-Falah dan Majelis Ta'lim Al-Falah. Ini di sini saya cuma ingin sekedar bertahadud binikmah atau membicarakan nikmat saja, supaya kita ini semua pada sadar bahwa Al-Quran ini pintu segala-galanya. Karena saya bisa ke Saudi 3 kali itu bukan dari siapa-siapa, tapi yang paling utama dari Al-Quran, itu yang paling penting. Karena seorang Abi Hilman ini tidak punya uang untuk ongkos berangkat ke sana. Kuliah tamat, dari mana itu? Al-Quran juga. Wah, apakah Al-Quran itu dibaca kalau di pinggir jalan, misalnya ngaji-ngaji ini pinggir-pinggir jalan orang kasih? Bukan begitu ya. Tapi dari mulai pembacaan Al-Quran, kemudian sampai kepada mengamalkan mentausiahkan Al-Quran dan yang lain sebagainya lah, yang penting mendakwakan Al-Quran, itu semua menjadi jalan untuk apakah itu ke Mekah, apakah tamat kuliah, atau juga punya rumah. Itu Al-Quran. Tidak main-main Al-Quran ini. Bahkan seringkali saya mendapatkan rezeki seperti orang yang mungkin punya pegawai yang gaji tetap dari Al-Quran. Walaupun tidak setiap waktu ya, tidak setiap bulan, tapi adalah kalanya seperti itu. Di kala sangat-sangat membutuhkan Al-Quran. Maka Al-Quran itu tidak boleh kita ragu-ragu di dalamnya kalau menjadi orang bertakwa. Kalau sudah tidak ragu dengan Al-Quran, maka kita akan mengamalkan Al-Quran. Kalau sudah mengamalkan Al-Quran, baru kita menjadi orang yang bertakwa. Maka jelaslah Al-Quran bahwa
Al-Quran itu dzalikal kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya Al-Quran. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jelas. Kalau kita yakin, benar-benar 100% yakin, maka insya Allah kita ini akan menjadi orang-orang yang dicukupkan rezekinya dalam segala hal oleh Allah Subhanahu wa taala melalui jalur Al-Quran. Permasalahannya kita yakin atau tidak? Apa iya Quran itu mendatangkan rezeki ya? Apa iya? Ya salah satu contohnya saja kalau kita bisa membaca surah Al-Waqiah, itu kan bisa insya Allah fadilahnya salah satunya mendatangkan rezeki ya. Nah, tapi itu hanya sekedar motivasi saja dari Allah. Yang paling penting kita baca semua ayat Al-Quran, ini penting. Nah, seringkali kita ini tahunya isi Quran yang sering dibaca itu paling Yasin, terus juga Al-Ifat, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi paling begitu. Al-Baqarah awal, Al-Baqarah pertengahan dan akhir. Selebihnya sudahkah kita punya agenda untuk misalnya minimal memperbaiki bacaan, memperbaiki bacaan, ya? Bukan. Ya, nah jadi kita betul-betul punya agenda untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, karena nanti yang akan mendatangkan nikmat di alam kubur juga hasil dari kita bagus dalam membaca Al-Quran. Rasulullah SAW pernah menyemangati kita juga, zayyinul Quran bi aswatikum, perindah Al-Quran dengan suaramu. Jadi anggap betul-betul hiburan yang paling tinggi itu bukan musik, bukan tidak boleh dengan musik ya, tapi hiburan yang paling tinggi, yang paling enak, yang paling merdu, yang paling syahdu adalah bacaan Al-Quran. Dan saya sih berharap mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya bisa berlatih untuk menjadi imam yang baik. Ini penting. Sebab Pak Desa Prasid juga kan, ya boleh dikatakan punya keterbatasan dalam arti mungkin tidak selalu ada tempat, atau juga mungkin ingin mengkader yang lain, karena sifat beliau ini yang kami baca itu Handayani juga ini, ya ingin mengembangkan juga yang lain sehingga amal solehnya beliau ini panjang, berkepanjangan. Itu yang dirasakan, kasih sayangnya luar biasa. Nah ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Caranya bagaimana? Jadi imam tidak hanya sekedar loncat ke depan saja, tapi harus ditunjang dengan bacaan Al-Quran yang sebaik-baiknya. Jangan sampai kita baca Al-Qurannya asal-asalan. Ini penting. Jadi berlatihlah kita untuk memperbaiki 8:45 PM. dan kita harus betul-betul mempunyai guru pembimbing untuk Al-Quran. Penting. Mumpung masih pada banyak yang muda, ya nanti kalau sudah makin tua makin malas belajar Al-Quran. Tahu-tahu terus sudah di kerongkongan, nah ini bahaya. Nah itu sekedar penyemangat saja untuk kita membaca Al-Quran. Sebelum ditutup, saya ingin ini bukan mau ngajari ya, dan tidak bermaksud menggurui. Saya ingin kita semua belajar tahsil Al-Quran aja, perbaiki dulu. Sekedar kita sama-sama belajar bareng, tapi juga belajar untuk membacakan surah Al-Fatihah aja dulu ya. Al-Fatihah coba. Gak ada satu-satu, gak akan. Ya, tenang aja, tidak akan ada satu-satu. Ya. Takut kabur. Enggak. Jadi suruh baca Yasin, kabur. Enggak. Ya. Tenang aja. Nabi orangnya baik. Nah, sekarang kita belajar Fatihah. Bukan mau ngajari ini, Abi sekarang memberi contoh saja ya. Dari mulai ta'awudz ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Perlu makanan ya? Hah? Udah makan belum? Minum. Belum.
Jangan lupakan kalau didengar dulu bacaan doa. Jangan Allah. Jangan ya. Nah, dengarkan lagi. A'udzu billahi minasy